Selamat hari Sabat. Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. God is good all the time. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus senantiasa tidak henti-hentinya memuji nama Tuhan. Oleh karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, sehingga sahabat ini kita masih bisa hadir di tempat ibadah ini dalam keadaan yang sehat. Dan meskipun kita tadi dengar ada yang kurang sehat, yaitu Bapak Evi nanti dikatakan kondisi. Dan juga sahabat ini kita merasa diberkati, banyak tamu yang hadir. Kalau dari depan ini kelihatan semua wajah-wajah yang segar-segar, wajah baru, cerah, penuh sukacita hari Sabat ini. Sabat adalah hari yang penuh sukacita. Tidak ada hari yang disebut di Alkitab selain Sabat, di mana itu adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang dikuduskan, hari yang penuh sukacita. Kita memuji Tuhan dan selamat datang. Kami ucapkan kepada tamu yang hadir, ada Bapak sendiri yang bisa berkenalan. Selamat datang, selamat bergabung, berbakti bersama kami. Kiranya Sabat ini berkat sukacita keluarga Bapak. Demikian juga nanti kalau anaknya jadi berkursus di sini, kesini aja, ke sini, beribadah di sini. Ya. Juga saya melihat tamu atau bukan tamu, dan keluarga Ibu Sari, Bapak Ibu, dan juga yang istimewa, sahabat ini kita ada satu anggota baru yang sahabat kemarin sudah dibaptis, ya, Saudara Jova, betul ya? Silakan berdiri. Ini jiwa baru yang kita selamat sahabat. Selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir kembali. Ini adalah keluarga baru kamu ya. Ini bapak, ibu kamu, saudara-saudaramu. Kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Semoga tetap setia sampai Tuhan Yesus datang di keluarga. Meskipun saya pribadi dan keluarga tidak ada di sini sahabat yang lalu, tapi kami mengetahui berita itu, kami ikut sukacita dan bergembira karena satu jiwa sudah ditambahkan bagi jemaat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang satukan, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Mariani yang sudah bawa kajit anak-anak, yang kebetulan memang saya membaca sabotase supaya cetak anak-anak diganti ini aja. Karena apa? Kok bisa? Karena kebetulan Ibu Maria ini tinggal satu desa dengan saya. Satu desa, satu rumah bahkan ya. Satu kamar juga, satu kasur kalau ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada majelis yang tadi sudah membawakan lagu pujian yang luar biasa. Kiranya lagu pujian bisa diresapi kata-kata kiranya. Amin. Tadi pagi ketika saya sedikit menambahi bahan khotbah saya ini, ada sedikit insiden sebenarnya saya ceritakan di sini. Tiba-tiba ketika setelah saya save, sempat saya buka lagi, sempat tidak mau terbuka filenya. Hampir panik, tapi saya ingat ini pasti pekerjaan setan, tidak mau bukan apa yang disampaikan, tapi saya tetap tenang, percaya dan mohon pada Tuhan. Tuhan tolong kiranya firman yang sudah coba saya olah untuk kita semuanya ini bisa menguatkan iman kita semuanya. Karena itu mari kita sekali lagi dalam doa supaya kiranya kuasa-kuasa jahat dijauhkan sepanjang ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar Bapa kami yang bertahta dalam surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Anak Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi kisah yang tadi sudah diceritakan anak yang judulnya adalah Dirham yang Hilang. Ini adalah sebenarnya satu rangkaian cerita dari 3 perumpamaan Tuhan Yesus. Tetapi biasanya mungkin jarang kita membahas mengenai dirham yang hilang.
Mungkin orang berpikir karena saking pendeknya, hanya 3 ayat, kita 8, 9, 10 gitu. Lukas 16. Mungkin begitu, tetapi ternyata setelah kita akan gali, kita akan lihat betapa indahnya permata-permata kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan di dalam pekabaran dirham yang hilang ini. Perumpamaan mengenai dirham yang hilang ini, kalau kita baca singkat, sederhana, dan memang masih terkait satu rangkaian dengan 2 perumpamaan lainnya. Perumpamaan yang pertama adalah domba yang hilang, kemudian yang kedua ini dirham yang hilang, baru yang ketiga adalah anaknya hilang. Ini adalah satu rangkaian cerita. Mari kita melihat elemen-elemen cerita tadi. Tadi kita sudah baca bersama, sudah mendengar cerita anak-anak, luar biasa sekali. Mari kita sekarang coba belajar lebih mendalam. Di dalam kisah dirham yang hilang ini, dan juga ada dalam 3 perumpamaan tadi, kita melihat ada 3 tokoh penggambaran. Ya. Dalam perumpamaan domba yang hilang, siapa tokoh yang digambarkan? Gembala. Kalau dalam perumpamaan dirham yang hilang adalah perempuan. Kemudian di dalam cerita anak yang hilang, tokohnya adalah bapak. 3 perumpamaan, 3 tokoh. Kenapa 3? Angka 3 adalah divine symbol atau simbol ilahi. Di dalam kisah dirham yang hilang ini, subjek utamanya adalah perempuan. Lebih tepatnya perempuan yang miskin. Karena di dalam tulisan Kronika ditulis, di dunia timur orang-orang miskin biasanya terdiri dari 1 kamar saja rumahnya. Biasanya tidak berjendela dan gelap. Kamar itu jarang disapu, dan sekeping dirham yang jatuh ke lantai akan segera tertutup oleh debu dan sampah. Agar uang kita dapat ditemukan kembali, walau pada siang hari, sebuah lilin harus dinyalakan dan rumah harus disapu dengan teliti. Itu penjelasan dari tokoh perempuan yang ada di dalam perumpamaan dari dirham yang hilang. Perempuan itu adalah perempuan yang miskin. Dikisahkan ada padanya 10 dirham saja, sehingga ketika 1 saja yang hilang, dia merasa kebingungan dan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Perbandingan tokoh di dalam 3 perumpamaan tadi yang saya tadi sudah sebutkan, yaitu gembala perempuan dan juga bapak, adalah simbol divine symbol atau simbol ilahi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Angka 3 senantiasa digunakan dalam Alkitab sebagai divine symbol, simbol Trinitas, simbol ilahi. Di dalam perumpamaan domba yang hilang, gembala melambangkan Yesus. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mengenal suara. Dan sementara kita melihat dirham yang hilang, kita melihat gambaran Roh Kudus dalam sosok perempuan ini. Mengapa? Kita melihat dalam penjelasan Alkitab, style daripada Roh Kudus adalah lemah lembut. Yesus memperkenalkan oknum ketiga dari ilahi, yaitu Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus disatakan. Penghibur dalam bahasa Inggrisnya adalah the comforter, yaitu penyaman. Penghibur ditulis dalam terjemahan baru. Lemah lembut, menghibur, karakter yang sangat feminin. Itulah simbol daripada Roh Kudus. Jadi kalau kita tahu anak-anak kalau misalnya habis dimarahi bapaknya, lari kemana? Ibu. Itulah gambaran dari tokoh perempuan yang di dalam dirham yang hilang. Kemudian di dalam perumpamaan anak yang hilang, tokoh yang muncul adalah bapak.
Allah Bapa. Tiga oknum ilahi terlibat aktif bekerja dan bersama-sama satu kesatuan dalam pekerjaan keselamatan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga ketika seorang dibaptis, dikatakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah tiga pribadi dari satu. Ketiganya aktif terlibat bekerja dan bersama-sama dalam satu kesatuan pekerjaan keselamatan untuk dunia ini. 1 Yohanes 5:7. Mari kita baca ayatnya. 1 Yohanes 5:7 ya, supaya kita berfungsi ya. Boleh juga di HP. Mungkin ada yang sudah ketemu daripada saya. Bacaan, ingat tahu? 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kita lihat Alkitab menyatakan demikian. Tiga oknum ilahi yang digambarkan dalam tiga perumpamaan dan tiga tokoh. Kemudian kita melihat lebih dalam lagi gambaran dari dua tokoh terakhir. Kalau tadi kan gembala, perempuan miskin, dan sekarang dikontraskan dengan gambar ketiga, Bapa yang kaya. Allah menggambarkan dirinya di dalam sosok yang kontras. Satu sisi di dalam dirham yang hilang adalah perempuan yang miskin, yang rumahnya gelap, kotor, karena kamarnya satu tadi dikatakan. Kemudian digambarkan di satu sisi perumpamaan yang lain, dia adalah Bapa yang kaya, sehingga ketika anaknya minta pembagian warisan dibagi karena banyak. Lihat, Allah kita yang luar biasa. Dia tidak malu mensejajarkan dirinya jadi orang miskin, menggambarkan dirinya sebagai perempuan miskin. Jadi Allah itu adalah Allah kita. Entah itu adalah saudara kaya atau miskin, dia adalah Allah kita semuanya. Puji Tuhan. Di dalam gambaran ini, kita melihat Allah yang begitu rendah hati, perempuan yang miskin. Tidak selalu dalam gambarannya luar biasa. Meskipun di dalam gambar yang lain dia disebut oleh Bapa yang kaya. Nah, itu elemen yang mengenai sosok tokoh utamanya. Mari kita lihat lanjut. Ada tiga objek yang ada dari tiga perumpamaan tadi. Nanti kita lebih fokus pada dirham yang hilang. Objek di dalam perumpamaan pertama, domba yang hilang, yaitu domba. Tetapi kalau objek yang hilang yang dinyatakan dalam perumpamaan dirham yang hilang adalah dirham. Tetapi yang ketiga yaitu anak. Kita lihat di sini ada domba, ada anak mau hidup, dan dirham benda mati. Apa makna daripada masing-masing objek ini? Domba, dirham, anak. Sebelum kita simpulkan, coba kita perhatikan lebih dahulu kutipan dari Ronald. Perumpamaan dari hal domba yang tersesat, dirham yang hilang, dan anak yang hilang mengemukakan bidang-bidang yang berbeda dari kasih sayang Allah terhadap orang yang tersesat dari Dia. Fokus utama adalah kasih sayang Tuhan, tetapi sasarannya beda, yaitu domba, dirham, dan anak. Walaupun mereka telah menjauhkan diri dari Allah, Ia tidak meninggalkan mereka dalam kesengsaraan. Ia penuh dengan kelemahan dan keramahan dan belas kasihan terhadap semua orang yang terkena pencobaan musuh yang lihai. Kita lihat tulisan Ronald menyatakan mereka yang hilang itu, kenapa mereka hilang? Mereka adalah orang yang terkena pencobaan musuh yang lihai. Itulah yang Tuhan lihat, dan itu yang harus kita juga pahami. Kalau ada orang yang menjauhkan diri dari kebenaran, itu bukan semata-mata karena pilihannya, tetapi mereka juga adalah terkena pencobaan musuh yang lihai itu. Siapa musuh yang lihai itu? Setan. Maka kita harus punya sikap dan sifat yang sama seperti Allah, yaitu
berbelas kasihan. Kasihan. Nah, dirham itu dikatakan selanjutnya dalam tulisan ini, walau terletak di tengah debu dan sampah, adalah tetap sekeping uang perak. Pemiliknya tetap mencari sebab nilainya. Demikianlah setiap jiwa. Sementara gambaran anak yang hilang, yaitu mereka adalah kelompok orang yang tahu bahwa mereka hilang, mungkin bahkan sengaja menghilang, dan mereka tahu jalan untuk pulang. Apa yang dilakukan Bapak itu? Menunggu. Duduk di depan, kapan akan pulang. Makanya mungkin gereja ini perlu ada terima tamu di depannya. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Salami. Silahkan masuk. Selamat sahabat. Mari kita beribadah bersama sama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita lanjut lebih dalam mengenai perumpamaan dirham yang ini. Nah, ini tuh saya kelihatan nggak? Bukan kelihatan ya. Saya sendiri nggak kelihatan. Dirham, mata uang yang digunakan di zaman Yesus itu menarik. Di zaman itu dikenal dua mata uang yang aktif digunakan bersama-sama, dirham dan dinar. Nah, pada saat ini Yesus kenapa menggunakan perumpamaan mata uang dirham bukan mata uang dinar? Ini yang menarik. Mari kita perhatikan. Dirham atau drachma di dalam kitab King James Version ini, Mas Paling ya sudah belajar kitab bahasa Inggris ya. Saya juga ngintip ini Mas Paling. Disebut sebagai piece of silver, atau di dalam New King James Version diterjemahkan sebagai silver coin. Piece of silver atau silver coin sama, yaitu karena bahannya dari emas, dari perak, silver ya, dari silver. Nah, gambar dari mata uang dirham adalah mata uang dirham sendiri adalah, saya baca di sini, awalnya berasal dari Persia, ya. Ini keliru, salah ketik ya. Mata uang silver dari Persia kurang lebih 8 gram, dan juga mata uang perak dari Yunani yang nilainya hampir sama dengan 1 dinar. Jadi istilah dirham ini kalau di zaman Persia adalah mata uang emas, tapi kalau di zaman Yunani adalah perak. Nilainya hampir sama dengan 1 dinar. 1 dirham, 1 dinar yaitu upah harian seorang pekerja. Pada waktu itu Israel dijajah oleh Romawi, tetapi mata uang ini peninggalan yang dulunya dari media Persia digunakan oleh Yunani yang mengalahkannya, dan setelah bahkan Yunani dikalahkan oleh Romawi dan menjajah dari bangsa Israel ini, mata uang ini masih digunakan. Penggunaannya, 2 dirham adalah persembahan janda miskin. Di dalam mata uang dirham ini ada pecahan 1 dirham dan pecahan 2 dirham yang disebut dirham, dan pecahan 4 dirham yang disebut tetra dirham. Tetapi itu masing-masing 1 keping ya. Nilainya cuma ya sama seperti kita ya. Kalau 10.000 kan sama seperti 1010 ya. Ya seperti ini juga. 1 dirham kepingnya begitu, yang di paling kiri, kemudian yang 2 dirham yang di tengah itu disebut dirham, kemudian 4 dirham itu atau tetra dirham itu yang sebelah kanan. Dan di dalam zaman itu 2 dirham itu adalah biaya untuk membayar agen pemilik losmen guna merawat korban perampokan yang digambarkan Yesus dalam cerita Samar yang baik, dalam cerita Yesus orang Samar yang baik hati. 2 dirham adalah persembahan janda miskin, itu dikutip dalam kitab, juga adalah uang yang diberikan oleh orang Samar yang baik hati kepada penjaga losmen. Dan juga 2 dirham itu adalah biaya untuk bait Allah. Yohanes 17, Matius 17 ayat 24. Sementara di Alkitab ada kisah mengenai keping dirham yang lain, yaitu keping tetra dirham yang paling kanan. Itu adalah keping yang ditemukan oleh Petrus ketika dia memancing ikan, yang Yesus katakan supaya dia memancing ikan karena ada tagihan dia. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, apakah gurumu itu membayar biaya untuk bait Allah? Maka kata Yesus, daripada membuat perselisihan dan keributan, maka kamu sekarang pancing ikan, nanti di mulut ikan itu ada uang dirham. Yang uang dirham yang ditemukan itu adalah tetra dirham ini, 1 keping ini.
Kalau diterjemah di Alkitab saudara Bapak Ibu sekalian, ditulis bahwa di dalam mulut itu terdapat 4 keping dirham. Itu bukan berarti dalam mulutnya ada 4 logam ini, tidak, tapi 1 keping saja. Tapi adalah tetradirham itu. Dan itu cukup untuk membayar biaya baik kalau untuk 2 orang, yaitu untuk Yesus dan satunya untuk Petrus. Ya. Di dalam cerita itu. Mari kita lanjutkan sekalian lagi. Nah, sebelum itu saya kembali. Di dalam gambar dirham ini selalu ada gambar raja. Demikian juga manusia itu adalah gambar citra Allah, Sang Pencipta. Semua manusia ini memiliki gambar citra Allah, tetapi itu semuanya sudah rusak oleh karena dosa. Dan tujuan Allah adalah memulihkan citra itu di dalam diri manusia. Dirham itu adalah suatu simbol warisan. Di dalam kisah dirham wanita yang perempuan yang hilang tadi, perempuan yang dirhamnya hilang tadi, dikatakan kutipannya begini, mari kita perhatikan. Di dalam perkawinan biasanya sang istri memperoleh pembagian yang terdiri dari keping-keping uang yang disimpannya hati-hati sekali sebagai milik yang sangat dicintainya untuk diteruskan kepada putri-putrinya sendiri. Kehilangan 1 dirham saja akan dianggap sebagai satu musibah dan penemuannya kembali akan membawa kegembiraan yang besar di mana para wanita tetangganya akan turut bersuka. Jadi ini dirham bukan dirham sembarang dirham. Karena ini selalu berkaitan dengan penggunaannya. Jadi orang Israel itu menggunakan beda. Kalau urusan bisnis dia gunakan dinar, tapi kalau urusan dengan bait Allah dia gunakan dirham. Mereka memisah-misahkan penggunaannya itu. Jadi dan ini juga menjadi satu benda warisan. Pertanyaan untuk kita semua, warisan apakah yang Bapak Ibu warisan kepada anak-anak? Harta, pendidikan, aset, warisan terbaik yang mesti diwariskan kepada anak-anak cucu kita adalah warisan iman. Dan itu harus dijaga sungguh-sungguh dari generasi ke generasi, sama seperti wanita, kisah wanita ini. Ketika dia dari 10 dirham yang adalah uang warisan tadi di dalam perkawinan, jadi perkawinan itu mewariskan, itu dijaga. Kehilangan 1 sangat berarti. Nah, dirham yang hilang ini kita lihat, kalau kita buat perbandingan, domba yang hilang itu adalah 1 domba dibanding 100 di dalam cerita itu. Seorang gembala memiliki 100 domba, hilang 1, tinggal 99. Berarti yang hilang 1/100 atau berapa persen? 1%. Kemudian dirham tadi 10 yang dimiliki, hilang 1, tinggal 9. Yang hilang tadi 1/10 atau 10%. Kemudian ini yang kisah yang ketiga, anak yang hilang. Dikisahkan bapak itu punya 2 anak laki-laki yang sulung dan bungsu, tidak ada anak yang lain. 1 hilang atau setengah, 50%. Makanya kita tahu betapa sedih hati istri bapak itu karena 1. Bukan karena cuma 1 masih ada 1, tidak. Demikian juga yang dirham cuma 1 hilang nggak apa-apa, 9 masih banyak di saya. Atau yang gembala tadi cuma 1, 99 masih ada, tidak. Inilah gambaran yang luar biasa yang disisipkan dalam pesan pada 30 waktu Yesus tadi. Yang hilang memang 1, tapi itu nilainya sangat berarti. Mari kita lihat selanjutnya lokasi hilangnya. Ini juga penting kita bedakan. Lokasi hilangnya di mana? Kalau domba yang hilang, lokasi hilangnya di mana? Jauh. Di padang semak belukar, di padang belantara gunung, dan dia tersangkut semak belukar. Semak belukar itu apa? Godaan kesenangan dunia. Kemudian di dalam perumpamaan dirham yang hilang, dirhamnya itu hilang di mana? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Rumahnya ya. Tadi digambarkan karena orang miskin, rumahnya gelap dan berdebu. Yang ketiga, anak yang hilang. Hilangnya di mana anaknya? Ke negeri yang jauh, karena dia pergi sendiri ke sana. Nah, ini ceritanya anak-anaknya. Kalau anak bungsu itu
pergi ke negeri yang jauh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan, ada satu nasihat dan amaran untuk kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kebenaran. Di dalam rumah tangga acap kali terdapat kelengahan terhadap jiwa-jiwa anggota keluarga. Di antara mereka barangkali ada seorang yang tersesat dari Allah, tetapi betapa sedikitnya kecemasan yang terasa dalam hubungan keluarga, sehingga akan terjadi kehilangan satu pemberian yang telah dipercayakan Allah. Orang tua, jangan pernah lengah menjaga anak-anakmu. Bahkan sekalipun anak-anakmu sudah, supaya aman, anakku tak sekolahkan sekolah gereja, jangan pernah merasa lengah. Demikian juga banyak para pekerja di dalam kutipan membina keluarga yang abadi. Nyonya juga mengamarkan khusus kepada para pekerja dan juga para pendeta. Perhatikan anak-anak. Jangan karena kamu menginjil sampai ke luar negeri dan sebagainya, keluar tempat-tempat yang jauh, anak-anak hilang. Ada yang terjadi begitu? Ada. Kita juga tutup bersedih seperti itu. Intinya kita sebagai orang tua jangan pernah lengah. Anak-anak itu tetap anak-anak kita meskipun dia itu nanti sudah menikah. Ya. Saya ini masih sering sama ibu saya itu serang. Ibu saya itu masih sering, tapi bagi kita sebagai anak ini kok orang tua kok begini, tapi dengan rendah hati kita terima itu sebagai nasihat, sebagai suatu teguran didikan. Jadi anak-anak, selama orang tua kalian di dalam kebenaran itu menasihati anak-anak, terima itu dengan rendah hati, sebagai satu cambuk untuk tetap senantiasa setia dalam kebenaran. Nah, sekarang apa makna rumah di dalam perumpamaan daripada hadirannya? Rumah itu tadi memang bisa jadi dalam gambaran dari keluarga, jemaat, tetap gambaran yang lebih besar kita melihat dari cara pandang Tuhan. Rumah itu adalah seisi dunia ini. Seisi dunia ini adalah rumah. Semua manusia anak-anak. Dia tidak mau satu pun yang tidak selamat. Tidak mau satu pun ada yang hilang. Karena bagi Allah dunia ini adalah rumah. Sehingga dia akan cari, sapu rumah itu. Dia nyalakan kita, sapu semua sudut-sudut rumah itu sampai ketemu di dalam yang hilang. Nah, bagaimana dengan kalau kita perkecil dalam lingkupnya, yaitu di dalam gereja? Di gereja, apakah kita dengan teliti dan cermat memperhatikan ada yang hilang, yang tidak aktif, yang aktif, yang murtad? Kita harus teliti sama seperti perempuan yang miskin yang kehilangan 1 dirham dari 10 dirham. Nah, ini mungkin gak kelihatan. Saya tampilkan statistik untuk bergereja Advent. Laporan terakhir dari 2024. Saudara bisa download di ASTR ya, website dari. Nah, di sini katakan, memang luar biasa untuk bergereja Advent sedunia ini. 4.011 anggota baru ditambahkan setiap hari. Satu hari 4.000 orang bertobat dan dibaptis. Senang? Betul. Bangga? Betul. Di dalam Tuhan. Senang sekali, banyak orang ditambahkan. Apalagi menjelang datang Yesus 2 kali. Kita ingin semuanya boleh selamat semuanya. Tidak ingin ada yang satu pun yang tertinggal. Dan bahkan kalau dihitung 1 hari 4.011, maka 1 jam itu ada 167 orang yang dibaptis, bertobat. Kalau dihitung lagi, itu sama dengan 3 jiwa dalam 1 menit. Luar biasa. Sekarang ketika saya berbicara tadi sudah berapa menit? Itu 3 kali berapa? Luar biasa. Puji Tuhan. Banyak jiwa yang bertobat menjelang Yesus datang. Yang belum, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat berbaptis karena Yesus mau datang. Kita senang. Kita semuanya berharap bisa selamat bersama-sama, ngumpul lagi sama-sama di sini, sama seperti ini. Ya. Mari kita cari yang belum. Nah, tapi di balik itu ada yang hilang di dalam catatan statistik gereja Advent dunia. Ada ini totalnya sampai 2023 ya, 836.880 sedunia. Dan kalau di persentase anggota gereja yang meninggalkan gereja di rata-rata adalah 42,98%, hampir 50%. Lihat gambaran dari bapak yang punya 2 anak itu mendekati
Kita cukup sedih hari ini, ya. Makanya ketika kita mendapatkan jiwa-jiwa baru, pertahankan itu, jaga jangan sampai pintu belakang terbuka. Rawat jiwa-jiwa baru, pelihara mereka, beri mereka makan rohani, dukung dalam doa, dalam perlawanan, supaya ini bertahan dan baik turun. Ini sudah 42% mereka. Ini suatu keprihatinan, tetapi suatu teguran untuk kita semua. Di dalam level gereja dunia, tetapi pelaksanaannya masing-masing jemaat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan, kenapa di hadapan Tuhan satu jiwa itu lebih dari sekedar angka bagi Tuhan, ya? Bukan lebih dari sekedar statistik. Ini statistik, kita baca tabel-tabel, ya, bagi kita yang suka baca angka, buat apa ya? Buat apa ya? Demikian juga Tuhan. Bagi Tuhan jiwa-jiwa kita tidak hanya memenuhi catatan statistik. Gereja A baptis sekian, gereja B yang hilang sekian. Jiwa-jiwa yang hilang ini di hadapan Tuhan itu sangat berharga. Kenapa? Kalau kita ingin mengerti nilai satu jiwa di hadapan Tuhan, nilai satu jiwa, siapakah yang dapat mengukurnya? Apakah engkau ingin tahu nilainya? Apa ukuran nilai jiwa begitu? Pergilah ke Golgota, katanya Yahweh. Di sana perhatikanlah bersama-sama Kristus melalui jam-jam yang penuh sengsara ketika Ia meneteskan keringatnya seperti darah. Tidak ada satu orang manusia yang karena pergumulannya atas dosa yang sampai meneteskan darah. Kita paling nggak menderita sakit, tapi tidak pernah ada darah kita percuma karena dosa. Lihatlah kepada juru selamat yang disalibkan. Dengarkan teriakan kecewa Yesus disalib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Begitu ngerinya dosa itu yang ditanggung oleh Yesus sehingga dia takut sekali. Kematiannya ini menjadi suatu perpisahan selama-lamanya dengan Allah. Untuk mencapai daerah-daerah terpencil, ada di siaran radio AW, kan? Ada siaran TV Hope Channel, ada siaran internet sebanyak sekali. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu itu bisa buat channel-channel sendiri, yang bisa internet bikin itu channel mengabarkan firman Tuhan. Yang mau melayani jadi penginjil literatur seperti Pak Wardoyo, silakan. Banyak sekali cabang-cabang pekerjaan injil yang bisa kita masuki dan kita gunakan. Bahkan juga di dalam gereja ada banyak peran-peran. Tadi saya lihat majelis-majelis di sini, semua punya peran sendiri-sendiri. Tidak ada peran yang lebih rendah dari satu yang dengan yang lain. Semuanya sama.